Usana Family, terutama buat para moms nih yang sedang menyusui ya. Sedang menyusui, sebenarnya produk ini juga bisa dikonsumsi oleh Usana Family yang sedang hamil ya, sedang hamil. Tapi yang terutama karena saya ada rekomendasi Essential ya. Karena kalau yang hamil kan biasanya suka ada apa namanya itu? Morning sickness ya. Kalau Anda pertama kali mengkonsumsi Essential itu lumayan powerful, bukan resiko ya, kenapa jadi negatif ini Usana Family, bukan. Maksudnya itu ada suatu reaction kalau Anda pertama kali, terutama mungkin misalnya Usana Family ada riwayat kesehatan sebelumnya. Nah, kan kasihan kalau morning sickness sudah pada mual, terus nyobain Essential yang sangat powerful gitu. Nah, itu biasanya nanti di trimester kedua, ketiga gitu, yang udah berkurang nih morning sickness gitu ya. Tapi kalau buat ibu hamil, sok dipersilahkan banget ya, mau dari awal juga nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena justru penting banget. Tadi dokter dia juga mengatakan dari awal aja tuh udah mention bahwa MPASI aja tuh komposisinya kalau bisa udah mirip kayak ASI. ASI itu kan komposisinya lumayan lengkap Bapak Ibu ya. Nah, tapi tentunya makanya seorang ibu biar dia bisa memberikan ASI yang berkualitas harus tercukupi dong makro dan mikronya. Nah, Essential ini yang membantu untuk memenuhi kecukupan mikronutrisi dari si ibunya ini tadi. Karena jangan sampai ya, karena kalau makronya doang yang terpenuhi, yang paling sering saya temukan kalau ibu hamil tuh sering banget tuh, ini bukan prinsip, ini habit yang salah. Orang tuh kadang kalau hamil porsinya double jadi 2 kali, padahal bukan begitu maksudnya ya gitu. Terakhir seingat saya dokter dia juga pernah bahas ini ya. Tapi mungkin next time kita bisa ulang kembali gitu ya, atau mungkin dia tertentu ya yang karena yang untuk ibu hamil kita udah bahas juga sebelumnya. Nah, untuk Essential ini, Usana Family ketika Anda mengkonsumsi ini, terutama yang buat ibu menyusui, ini sangat membantu sekali ya. Karena nggak cuma buat ibunya, tapi bisa membantu tentunya untuk menjaga kualitas dari si ASIN itu sendiri. Karena kandungannya udah paling lengkap ini, Usana Family, mikronutrisinya paling lengkap. Makanya ini selalu menjadi opsi pertama. Kemudian yang bisa Anda rekomendasikan untuk seorang ibu menyusui, itu sudah pasti ini ya, Biomega. Karena di dalamnya ada kandungan omega 3. Memang omega 3 itu sudah pasti ya, yang paling banyak manfaat buat orang dewasa sudah jelas. Omega 3 itu membantu yang pertama kesehatan kardiovaskuler, yang kedua membantu kesehatan otak. Nah, ini ternyata nggak cuma kesehatan otaknya orang dewasanya, si emaknya aja nih ya. Ternyata saat si babynya ini, terutama kalau masih dalam kandungan, Anda mengkonsumsi ini ya, itu lebih powerful lagi kalau sedang hamil maksudnya. Ditambah lagi saat Anda sedang menyusui, ini bisa mendukung perkembangan kognitif bayinya. Wah, saya rasa semua orang pengen anaknya memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa pastinya ya. Dan yang kedua, mendukung perkembangan mata dan sistem visual bayi yang sehat. Gitu. Ini penting banget karena kan namanya sedang dalam masa pertumbuhan, tumbuh kembang optimal. Nah, dulu kita di gizi itu sering ngomongnya tumbang, tapi bukan karena tumbang karena ambruk Bapak Ibu ya, tapi gizi tumbang, gizi tumbuh kembang gitu ya. Ini salah satunya yang harus dipenuhi oleh si ibunya tadi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa merekomendasikan tentu magnesium, kalsium, dan juga vitamin D. Karena sudah pasti ya, namanya seorang anak juga kan pertumbuhan tulang, sendi, ototnya itu kan lagi gencar-gencarnya. Selain berfungsi buat ibunya sendiri, ini juga berfungsi untuk tadi ya, agar kualitas ASINnya tercukupi dan anaknya juga bisa tumbuh dengan optimal. Dan terakhir, biasanya memang kita rekomendasikan juga tuh yang namanya digestive enzyme ya untuk para ibu hamil. Kenapa? Karena kan makannya tadi ada nambah porsinya dikit. Nah, biar makanannya konsumsi makronutrisinya bisa terserap optimal, itu dibutuhkan enzim yang tercukupi juga di dalam sistem pencernaan Anda. Karena nggak lucu, tadi makanannya udah bervariatif gitu kan segala macam, tapi enzim di dalam pencernaan Anda kurang, jadi makronutrisi dari makanan yang Anda konsumsi tidak bisa terserap dengan 100%. Disitulah peran dari digestive enzyme ini, Bapak Ibu. Nah, ini just sharing sedikit info saja. Usana tuh kan punya banyak ambasador, Bapak Ibu ya. Kita juga punya ambasador yang dari background kesehatan, seorang dokter. Nah, digestive enzyme ini adalah produk yang menjadi reviewer positif paling cepat dapat dari yang backgroundnya kesehatan. Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa
bayangkan itu kan biasanya kalau background kesehatan tuh lebih hati-hati Bapak Ibu kalau mau konsumsi produk. Nah, ini tuh jadi favorit mereka nomor satu. Saya dengar dari contoh ya, ada beberapa ambasador kita, dulu misalnya Dokter Intan, Dokter Riza dulu ya, dan segala macam. Mereka tuh paling senang dengan produk ini. Pertamanya, habis itu esensial pasti menjadi favorit ya. Tapi ini yang paling pertama yang membuat mereka jatuh cinta. Makanya jangan sampai Yusana Family nggak merekomendasikan ini kepada orang sekitar Anda. Tapi ada sedikit tips saya bisa berikan kepada Bapak Ibu semua ya. Kalau Anda mengkonsumsi ini, lebih tepatnya untuk beberapa case orang yang perutnya agak sensitif. Maksudnya itu yang udah punya masalah sistem pencernaan, the best-nya Anda mengkonsumsi digestive enzyme itu di tengah makan. Magne kaldi yang sebelum makan. Gitu ya. Jadi agak di-switch. Karena kan namanya orang udah punya masalah pencernaan, sistem metabolismenya ya berarti kan agak beda dengan orang pada umumnya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kalau Anda tidak punya concern dengan sistem pencernaan dan sebagainya, ya Anda dianjurkan sesuai dengan saran dari saintis sebelum makan lebih bagus ya gitu. Tapi buat orang-orang yang perutnya agak sensitif, udah punya masalah sistem pencernaan, lebih bagus ini di tengah-tengah makan bersamaan dengan suplemen yang lain ya. Itu sedikit tips buat Yusana Family. Jadi itu beberapa rekomendasi suplemen yang kita rekomendasikan untuk para busui atau ibu menyusui. Karena jangan sampai kita fokus banget gitu kan, wah sampai buat MPASI itu keren banget gitu kan, sampai lucu-lucu, cucok gitu kan, tapi malah gizi ibunya sendiri nggak dicukupi. Ingat ya namanya juga MPASI, makanan pendamping ASI. ASI itu tetap penting yang menjadi sumber nutrisi utama dari anaknya, kecuali dia makin besar kan proporsinya pasti beda ya gitu, kan ada yang menyusui sampai 2 tahun. Nah ini saya muncul tiba-tiba ada yang penasaran karena banyak juga yang nanya ke saya nih. Kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab nih Yusana Family, karena udah ada banyak masuk beberapa pertanyaan. Nah ini rekomendasi yang paling basic ya Bapak Ibu ya, yang kita rekomendasikan untuk para ibu menyusui. Jadi go ahead, silakan di-sharing informasi ini kepada teman-teman sekitar Anda. Dan tentunya kalau di sini ada Yusana Family anggota keluarganya yang sedang menyusui dan misalnya baru konsumsi sel esensial, kami anjurkan Anda tambahkan dengan Biomega Magne Kaldi ya, plus digestive enzyme untuk memaksimalkan pencernaan dari makanan Anda dan penyerapan nutrisinya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita invite kembali Dokter Dia bersama dengan kita. Oke. Nah, Dok, ini sebelum saya menanyakan pertanyaan yang lain, ini yang saya sering dapat pertanyaan juga ini, Dok. Siap. Dok, itu gimana ya case-nya? Ini sebelum kita ngomongin MPASI. Kan ada orang yang memberikan atau menyusui lebih dari 2 tahun. Itu aman atau nggak aman atau gimana sih Dok gitu? Karena jadi sampai anaknya kadang umur 3 tahun gitu, mungkin anak bontot nih ceritanya gitu Dok.